Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bahas tentang beberapa alasan kenapa Xiaomi Redmi Note 8 ini masih menjadi handphone 2 jutaan terbaik di tahun 2020 dan apakah handphone ini masih layak dibeli di tahun 2021 atau tidak. Bagi kalian yang lagi mencari handphone dengan harga 2 jutaan dan kebetulan nonton video ini, mungkin video ini bisa menjadi referensi kalian untuk beli Xiaomi Redmi Note 8 ini. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan tombol loncengnya juga agar nggak ketinggalan setiap ada video terbaru dari aku. Langsung aja kita bahas yang pertama, desainnya. HP ini mempunyai desain yang bagus menurut aku karena layar depan sudah bezel seperti kebanyakan HP zaman sekarang dengan desain water drop notch untuk menempatkan satu kamera di depan. Kemudian baik di bagian depan maupun belakang, HP ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi HP ini cukup terlindungi untuk pemakaian dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu juga aku pribadi lebih suka dengan bentuk handphone ini. Di bagian belakangnya flat, untuk feel genggamannya cukup nyaman. Handphone ini cukup ringan dan tipis dengan finishing warna glossy, terkesan elegan dan mewah. Ada 3 pilihan warna, ada Space Black, Neptune Blue, dan juga Moonlight White. Kemudian lanjut dengan layarnya. Handphone ini mempunyai resolusi Full HD dengan ukuran layar 6,3 inch yang cukup pas dioperasikan. Walaupun layarnya masih IPS LCD, belum AMOLED, tapi warna yang dihasilkan cukup bagus dan nyaman di mata, dan saat di siang hari, terutama pada saat matahari sedang terik, kecerahan warnanya masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk refresh rate layarnya masih 60 Hz, belum 90 atau 120 Hz seperti kebanyakan handphone yang dirilis tahun 2020. Tapi menurut aku untuk penggunaan sehari-hari rasanya 60 Hz sudah cukup banget, dan juga kelebihan dari handphone yang refresh rate-nya masih 60 Hz adalah konsumsi daya baterai yang jauh lebih irit. Handphone ini mempunyai kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 4000 mAh. Untuk penggunaan satu hari penuh bisa dapat screen on time sekitar 4-5 jam. Selain itu juga handphone ini sudah support fast charging hingga 18 watt. Walaupun dalam paket pembelian kita hanya diberikan kepala charger yang ukuran 10 watt, tapi pengisian dayanya cukup cepat, dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam. Kemudian lanjut bahas kamera. Handphone ini mempunyai 5 kamera, yaitu satu kamera di bagian depan dengan resolusi 13 megapiksel dan 4 kamera di bagian belakang dengan resolusi kamera utama 48 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, mikro kamera 2 megapiksel, dan 2 megapiksel depth kamera. Hasil kameranya menurut aku bagus, menghasilkan detail warna yang cukup natural dan kontras warna yang tidak berlebihan, terutama dalam kondisi pencahayaan yang cukup. Kemudian untuk kamera ultra wide-nya masih bisa menangkap gambar yang detail dan hasilnya masih cukup jernih. Kamera utama dari HP ini juga sudah ada night mode-nya, jadi bisa digunakan saat malam hari dengan hasil yang cukup bagus. Kemudian untuk hasil video dari kamera belakang, baik kamera utama maupun kamera ultra wide-nya sudah menggunakan EIS atau Electronic Image Stabilization, jadi hasil videonya cukup stabil. Kemudian lanjut dengan performanya. Handphone ini menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 665 dengan GPU Adreno 610. Walaupun Snapdragon 665 merupakan chipset kelas menengah yang dimiliki Snapdragon, tapi chipset ini masih cukup banget untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, nonton film, ataupun melakukan aktivitas multitasking lainnya.
Untuk pilihan RAM dan memori, handphone ini ada 3 pilihan, ada RAM 3 GB dengan internal memori 32 GB, RAM 4 GB dengan 64 GB internal memori, dan 6 GB dengan internal memorinya 128 GB. Namun menurut aku, pilihan yang pas untuk handphone ini adalah RAM 4 GB dengan internal memori 64 GB. Untuk update software, sampai video ini dibuat, handphone ini masih menggunakan update software MIUI Android 10. Di mana update software ini menurut aku sangat penting bagi sebuah handphone karena dapat memaksimalkan kinerja dari handphone itu sendiri. Kemudian fitur yang dimiliki handphone ini salah satunya fingerprint sensor di bagian belakang. Ini pengalaman pribadi aku sih. Kalau misalkan sekarang keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, itu harus memakai masker, sementara handphone yang aku pribadi punya, itu nggak ada fingerprint sensornya, hanya ada face detector ataupun memasukkan passcode untuk membuka handphonenya. Jadi kalau misalkan aku mau buka handphone dalam keadaan sedang memakai masker, itu hanya dua pilihan. Aku buka masker ataupun memasukkan passcode, yang menurut aku memasukkan passcode atau password itu cukup ribet, sementara kalau pakai fingerprint sensor, ini kan kita tinggal tempelin jari, handphone langsung kebuka, kita langsung bisa menggunakan handphonenya. Dan fitur lainnya yang jarang ada di handphone lain yaitu IR Blaster. Handphone ini bisa kita gunakan sebagai pengganti remote, baik itu remote TV ataupun remote AC. Jadi itulah beberapa alasan kenapa handphone Xiaomi Redmi Note 8 ini masih menjadi handphone 2 jutaan terbaik di tahun 2020. Dan masih bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli di tahun 2021. Jadi menurut aku, kita nggak perlu kok beli handphone yang dirilis di tahun 2020 atau 2021 kalau ternyata handphone yang dirilis tahun 2019 seperti Xiaomi Redmi Note 8 ini masih punya spesifikasi yang cukup bagus dan fitur-fitur yang lengkap untuk kita gunakan dalam beberapa tahun ke depan. Intinya adalah beli handphone sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, juga budget yang kalian miliki. Kalian bisa dapatkan handphone Redmi Note 8 ini di official store-nya. Link produknya sudah aku tulis di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu sekian dari aku untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Like jika kalian suka videonya dan subscribe jika belum di-subscribe. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.